Cari tahu hasil RUPS Heksa kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Thank you buat semua yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau lanjutin investasi kita. Jadi di hari Senin kemarin, itu Heksa ada ngelakuin RUPS. RUPS itu Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 26 September jam 10. Bukan Senin ini. Hari Selasa, sorry. Jadi hari Selasa kemarin Heksa ngelakuin RUPS. Nah, apa yang jadi agenda atau topik yang akan dibahas di RUPS? Harusnya ya, itu salah satunya pembagian dividen di bulan Oktober. Nah, tapi tadi udah nanya ya. Ini sebenarnya sekarang tanggal 28 pagi, hari Kamis. Nah, itu secara teori kan harusnya udah bertebaran ya. Hasilnya tuh apa aja gitu. Tadi kita coba nanya ke Bing Chat apa saja hal penting dari hasil RUPS Heksa tanggal 26 September kemarin. Dan jawabannya itu ini ya, pertama menyetujui rencana penambahan 7 kegiatan usaha baru. Menyetujui investasi, menyetujui beberapa rencana strategis. Di sini nggak ada bahas dividen. Wah, aneh gitu ya. Ini pas kita buka linknya, ternyata yang jadi referensi dia itu adalah agenda bursa hari ini. Jadi ini baru agenda ya, bukan bukan hasilnya. Ini juga sama ya. Gak valid berarti. Coba kita cari. Nah, ini nih baru bener nih. Kalau di YouTube-nya tuh ada nggak ya? RUPS Heksa. Oh, ada nih. Oh, enggak, ini bikinan orang. Dividen. Oke, itu intinya ada ya, intinya ada bagi-bagi dividen. Cuma sekarang kita tinggal cari nominalnya eksaknya berapa sih. Hasil RUPS Mei. Ah, kok Mei? Bukan ini nih. Direktur Heksindo Adi Perkasa mengatakan sesuai dengan keputusan rapat yang diselenggarakan hari ini telah diputuskan pembayaran sebesar ini per saham. Oke. Jadi dividen itu ini per saham. Dividen USD dolar 0,089 83902 per saham.
Ini kalau dari USD itu IDR berapa? USD to IDR. Bentar. Nggak salah nih. 0,083902. Lu. USD to IDR. Oh, gede banget. Oke, ini kenapa saya agak nggak percaya ya? Yang pertama, ini target dividen kita nih. Kemarin 500. Jadi target dividen kita dulu 552 rupiah per lembar. Ya. Ini udah cukup konservatif ini. Jadi ekspektasinya harusnya lebih tinggi. Nah, terus yang kedua adalah sebenarnya saya udah baca-baca kemarin ya. Jadi di hari Selasa pas ada RUPS itu malam-malamnya saya scroll-scroll di stream yang ada di Stockbit. Nah, ini di Stockbit ada fitur stream. Reksa pengen tahu orang-orang yang datang RUPS ngasih bocoran-bocoran apa enggak gitu. Cuma waktu itu capek banget jadi nggak sempet bikin konten. Jadi di sini coba kita baca-baca ya. Heksa setelah ex-date kira-kira turun harga berapa? Dividen ibarat rumah. Dividennya 11%. 11%. Oke. 11% dikali harga sekarang. Atau harga pas dia RUPS ya. Seminggu terakhir. Kumulasi. Harga tidak naik. Hexa ternyata comeback-nya 29 ya. Besok lusa cepet banget. Serius. Tahun lalu. Oh, enggak lah. Enggak mungkin secepat itu ya harusnya. Entah apa yang pemikiran investor dividen Hexa. Nah, ini jadi ada hal yang menarik ya. Kan Hexa udah ngumumin tuh mereka akan bagi dividen gitu berapa gitu. Harusnya kalau nggak salah di range 11% dari harga sekarang. Nah, tapi yang anehnya adalah itu tanggal 22 tadi ya. Tanggal 22. Oh bukan, tanggal 26. Tanggal 26. Nah, di sini nih. Di sini tanggal 26 itu ada pengumuman dividen. Setelah pengumuman dividen ya naik dikit terus turun lagi nih, jatuh nih. Nah, ini ya ketika waktu itu tanggal 26 malam ya kalau nggak salah. 26 malamnya kan saya baru ngeliat ya harganya lagi gitu. Dan harganya itu ada di angka 650. Jadi di bentar. Jadi 26 September
26 September RUPS. 26 September ini ada diumumkan dividen. Terus 26 September malam ini saya baru ngecek di stream ya. Ngecek di stream Stockbit. Jadi bukan sumber data Premier ya. Ini udah omongan orang-orang gitu yang bisa jadi itu salah. Cuma ya kita percaya dulu lah gitu. Terus di sini saya baca kalau nggak salah tuh ada di range 750-an ya rupiah per lembar saham. Karena dia kan pakai dolar. Dolar di-convert ke rupiah gitu. Itu ada di range 750 rupiah per lembar saham. Terus habis itu yang menarik adalah harganya turun. Jadi 6.650 itu dulu ya yang pas 26 September. Harga sekarang 6.600. 26 apa? Ya 26 September betul. Turun segini nih. Nah, gara-gara harganya turun dan menurut perkiraan kita ya, menurut perkiraan kita buat long term itu masih oke di harga 6.585 gitu. Menurut kita untuk long term masih oke di harga 6.585. Ini 6585 ini dari mana? Ini dengan asumsi jangka panjang bisa ngasilin 7% bagi-bagi dividen gitu. 7%. 685. Artinya ada selisih ini di sini ya. Ini selisihnya kurang lebih bentar. 6650 kita kurangin 6585. Nah, ini selisih 65 rupiah. Oh, kan udah ada di sini. Enggak ada, udah beda. Selisih 65 rupiah. Dan berhubung dividennya 700 sekian ya. Ini jadi kita tambah. Karena kan 750 rupiah, ya artinya dengan harga sekarang kita itu bisa beli dengan ini kalau ini udah pasti ya 750 rupiah itu artinya kalau kita beli di harga sekarang 6650 itu sama aja kayak kita dapet di harga 6650 dikurang 750. 6650 dikurang 750. Yes. 6650 dikurang 750. Sama aja dapet di harga 5.900. Gitu ya. Dan menurut kita ini murah. Cuma mungkin menurut orang lain mahal ya silahkan gitu. Cuma karena kita cuma ngincar 7%, menurut kita murah. Makanya kemarin waktu hari September malam saya langsung tambahin 26 September malam. Ini langsung all in ke Hexa. Jadi kalau dilihat di Stockbit, nah ini ya. Ini saya placeholdernya 26 malam, dapatnya di tanggal 27 ya, karena 26 malam kan ditutup bursanya.
Ada beli 650. Terus ini dapat 3 lot ya. Dapat 3 lot dari uang yang tersisa. Uang yang tersisa ada sekarang sisa habis ya. Sisa 23.000 nggak cukup gitu. Ya, itu ya. Nanti mungkin kita akan lakukan pencatatan ini. eh, ini belum dicatat ya ke investasi seed kita gitu. Cuma ini kita berhasil dapat nih kemarin. Jadi mungkin harganya turun dan sekarang turun ke 6.500 ya. Jadi ya harusnya dapat gitu di harga segitu. Kurang lebih itu perjalanan panjang. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya berapa nih dividen Hexa Oktober yang pastinya gitu ya. Kalau di internet tuh ada nggak ya? Atau kita tanya Bing aja langsung. Berapa dividen Hexa Oktober 2023? Loh, hilang. Nah, ini. Oke. Jadi tanggal 26 September kemarin Hexa memutuskan untuk menebar dividen tahun buku 2022 sebesar 41,29 juta. Dividennya 63 atau sekitar 63,860 miliar. Itu di catatan kita Hexa. Perkiraan dividen 36 kemarin gitu ya. Perkiraannya 36 dolar USD. Tapi di sini jadinya 41 di atas perkiraan kita ya. Terus kalau di rupiah dia 630-an, kalau kemarin kita 550-an, pasti di atas ya. Ini saya kopas dulu deh. Terus pembagian dividen tersebut diputuskan berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham tanggal 26 September. Dividen payout rasionya 80% dari laba bersih tahun 2022. Laba bersihnya 51 USD. 51 tuh dia segini. Oh, ini 57 ya. Berarti kemarin baca ya di stream ini. Jadi ada yang bilang kalau Hexa itu dia perhitungan dividennya agak beda. Jadi dia ngambil dari kuarter 2 ya. Jadi dividennya itu ngitungnya begini nih. Dari laba laba dari kuarter 2 ke kuarter 2. Cuma not sure ya, itu belum terkonfirmasi benar apa enggak. Kemarin dari stream Stockbit ada yang ngasih tahu kalau dividen Hexa itu dihitung dari kuarter 2 2023 sampai kuarter 2 2002 kuarter 3 ya 2022. Jadi di sini cuma kan data yang kuarter 2 kita belum punya ya. Gitu. 3 dan ini nilainya 80% kemarin.
10% payout ratio. Oke. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Kita udah tahu nih nilainya 70 berapa tadi? Oh ini, yang terpenting adalah berarti dividennya itu sebesar, dia nggak ada bilang dalam USD-nya, tapi 760. Coba ya kita lihat sheet-nya ada. Nggak ada dalam USD-nya. Oke. Pokoknya sekitar 760 rupiah. Oke. Nanti terkait pencatatan mungkin kita akan masukin di episode selanjutnya karena ini udah cukup panjang durasi videonya. Jadi mungkin cukup untuk hari ini cukup sampai sini dulu. Thank you buat yang udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.